kalian berdua itu sama. Makanya kerjakanlah segala sesuatu itu dengan kejujuran. Maka dengan sendirinya kejujuran itu akan berjalan dengan baik. Apapun yang kalian tanam, maka itulah yang kalian petik. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Romi, Iya bos. menurut kamu kalau perusahaan saya ini mau dilebarkan dan atau diluaskan lagi ke sebelah sana bagus nggak menurut kamu? Ya saya kurang tahu kalau bisnis membisnis pak. Kalau masalah berantem tanya aja ke saya pak. Ya, aku juga yang salah nanya. Ya udah, temenin saya untuk keliling-keliling muter-muter perusahaan di sini ya. Siapa? Jadi biar aku punya wawasan untuk mau dijadikan apa ini selanjutnya. Ya udah, yuk. Dedi ada-ada aja deh. Pakai acara jodoh-jodohin aku sama orang lagi. Ya kalau orang itu baik, kalau orang itu jahat, nanti aku diapa-apain lagi. Untung aja aku punya ide. Dengan cara aku nyamar seperti ini, jadi aku bisa tahu orang yang mau dijodohin sama aku itu orang seperti apa. Dan juga semoga aja orang itu nggak mau sama aku kalau penampilan aku kayak gini. Seru kali ya ngerjain orang. Kok nggak enak sih motornya? Ya sampai sebelah sana. Aduh. Minggir. Aduh, ini gimana lagi? Mbak. Iya. Aduh. Berhenti. Stop. Aduh, ini motornya apa-apaan sih? Hampir aja nembak orang. Aduh, orangnya ngejar lagi. Aduh, mending kabur aja deh. Aduh. Tapi bos gak apa-apa bos. Gak apa-apa. Wah, kurang ajar naik motor tuh. Sapam dari mana itu ya? Pakaiannya pakai sapam ya? Kalau dari pakaiannya sih sepertinya dia security bos. Apa bedanya sama satpam? Nah kalau kita cari di sebelah aja bos. Gak usah, untung dia kabur. Kalau enggak udah tahu rasa dia. Emang kenapa bos? Kalau nggak kabur bos? Ya tahu rasa dia. Berani bos? Emang aku takut? Beneran bos? Banyak tanya ini, udah orang capek kejar-kejaran orang Siap, itu. bos. Ya udah, kita balik ke kantor aja. Siap bos. Bikin emosi aja. Akhirnya nyampe juga. Sini kamu sini. Matikan. Ya Bu, ada apa? Kamu satpam baru ya di sini? Iya Bu, kenapa ya Bu? Nggak apa-apa. Oh iya, mulai kapan kamu kerja di sini? Ini hari pertama saya kerja Bu. Aduh, tutup dulu ya gerbangnya, nanti temuin saya di sana. Siap Bu. Siap. Siapa itu Gina? Ovi, kamu yang sopan ya panggil saya ibu, ini di kantor. Oh iya, lupa Bu. Lupa. Udah cepet Oke, Bu. panas.
siapa ya? Nggak tahu nih, motor udah jelek. Punya siapa sih nih? Maaf Pak Bu, ini motor saya. Oh, ini motornya Mbak ya? Motor Mbak. Kenapa? Capek ya? Kerja jadi satpam itu capek. Enggak kok Bu. Tapi Kayak Mbak, gitu nafasnya. meskipun ini jelek, tapi antik gitu Mbak. Saya suka sama motor ini. Makasih Pak. Ngapain masih berdiri di sini? Kamu kan tugasnya itu jaga di gerbang. Nah, Pak Vero tuh mau datang. Iya, iya, sana cepat Nah. bukain. Iya Bu, Pak permisi. Mari. Pak Ovi, lain kali kalau ada satpam baru itu gak usah dipuji, biar tidak kepedean. Nanti sikapnya bisa ngelunjak ya sama Pak Ovi. Baik Bu, baik. Kok ada satpam baru nih? Ngapain kamu lari-lari? Siapa? Takut ada yang Bapak butuhkan. Kamu satpam baru? Siapa? Apa? Saya satpam baru di sini. Kamu tahu aku siapa? Siap tidak tahu Pak. Saya bos pemilik perusahaan di sini. Paham? Seorang satpam seperti kamu nggak tahu bosnya siapa. Memang pantas kamu kerja di sini ya? Nggak pantas. Mohon maaf Pak, saya baru hari ini kerja. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah. Bukan mohon maaf, kamu memang bersalah sekarang. Pertama kali kerja kamu sudah berbuat salah. Gimana untuk langkah selanjutnya kamu? Siap Pak, tidak akan saya ulangi lagi. Bagus. Sekarang kamu harus ikutin kata-kataku. Kamu harus nurut denganku. Karena aku yang berkuasa di sini. Kamu ngelakuin apa aja harus tunduk padaku. Paham? Paham Pak? Mengerti? Mengerti Pak? Bagus. Begitu. Tapi saya kurang yakin kalau perusahaan punyaku di sini ada satpam perempuan. Memang kamu sanggup mengamankan perusahaan di sini? Siap, sanggup Pak. Ah, bagus. Ingat ya, kamu harus ikutin kata-kataku. Gak boleh melanggar. Karena visi misiku itu masih panjang. Siap Pak. Oh, mohon maaf Pak. Apa lagi? Ini sudah jam masuk kantor, tapi kenapa Bapak baru datang? Kamu gak tahu seorang bos seperti saya kebanyakan sibuknya. Tapi Pak, Bapak sebagai seorang atasan harus memberi contoh yang bagus untuk semua karyawannya, termasuk datang tepat waktu Pak. Baru kali ini ya, seumur hidup aku kerja, baru kali ini satpam perempuan yang berani mengomentarin seorang bos besar. Mohon maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas. Tugasnya kamu menjaga gerbang, bukan mengomentari bos besar. Paham? Saya paham. Sekali lagi mohon maaf Pak. Kurang ajar cuma jadi satpam. Udah, kamu jaga pintu gerbang. Siap Pak. Bikin sebel masih pagi. Oh, jadi dia pemilik perusahaan di sini. Dedi, mau ngejodohin aku kok sama orang yang songong seperti dia. Oke, kita lihat aja nanti. Mana ini laporan? Loh, Pak Vero. Ada apa? Mohon maaf Pak. Mengenai laporan-laporan Bapak ini kok banyak yang nggak sesuai gitu Pak ya? Maksudnya Mohon maaf. nggak sesuai gimana? Nggak sesuai sama dana yang akan dikeluarkan begitu Pak. Kamu sudah berapa bulan kerja di kantor sini, ha? Bodoh banget jadi karyawan. Sudah aku lihat. Loh, ini kan Bapak yang bikin, nanti kan diserahkan ke bagian pusat Pak. Bodoh kamu jadi karyawan.
Kan aku sudah bilang, ini harus dipotong. Kamu di sini digaji ya. Kok kamu malah ngomentarin hidup saya dan pekerjaan saya? Ini sudah benar, paham kamu? Bagaimana saya menjelaskan ke pihak atasan, Pak? Kamu tinggal bilang aja sesuai alasanmu dan kemampuanmu. Bilang aja semua kebutuhan sudah naik semua. Gitu. Masalah ini kan Bapak yang bikin, diserahkan ke saya untuk diserahkan ke pusat. Iya, Pak. Kamu nggak berani? Cuma beralasan kamu nggak berani, ha? Kamu di sini digaji. Kalau kamu tetap nggak bisa menjalankan tugas ini, kamu mau makan gaji buta emangnya? Hah? Mau makan gaji buta kamu? Maksud saya bukan begitu, Pak. Udah, aku tidak perlu alasannya kamu. Yang penting berkas ini harus sesuai dengan kemauan saya. Nih, pegang. Mulai pertama kamu kerja di sini menyusahkan seorang bos besar nih. Tapi saya kan, Pak, yang dipertanyakan di sebelah sana. Aku gak mau tahu gimana alasannya. Kamu itu harus bisa. Kalau tidak, kamu gak bisa dapat bayaran yang melimpah. Permisi. Karyawan seperti kamu ini gak bakalan maju-maju nih. Otaknya kamu minus banget ya. Ada apa, Ibu Vina? Ini ada apa ya Pak Vero? Udah. Mana tengkar di sini? Ada apa Pak Ovi? Ya ini Bu, masalah berkas yang dibikin oleh Pak Vero. Kenapa berkasnya? Banyak kejanggalan seperti itu Bu. Dan Pak Vero minta untuk diserahkan ke pihak yang lebih tinggi Bu. Ya sudah, kalau Pak Vero nyuruh kayak gini ya sudah dituruti saja Pak Ovi, gak usah banyak bertanya. Nah, terlalu banyak komentar kamu. Tetapi cuma jadi saya karyawan kan biasa. Pak Vero yang Kenapa? disalahkan di sebelah sana nanti. Udah, itu urusannya kamu. Kamu tahu ya. Ingat, di mana-mana pekerjaan itu pasti ada rintangannya. Udah sana Pak Ovi, saya masih ada urusan sama Pak Vero, mau minta tanda tangan. Paham kamu? Awas kalau kamu nggak bener ya untuk mengurusin berkas ini. Baik, Gajimu akan tertunda 2 bulan lagi. jangan gitulah Pak. Makanya harus berani. Karyawan biasa harus punya tekad yang luar biasa. Contoh seperti aku, masih muda sudah sukses. Baik, Pak. Berdasi. Paham kamu? Sana pergi. Baik Pak. Ada apa sayang? Pak Vero, saya mau minta tanda tangan. Berkas apa ini sayang? Udah cepet ditandatangan aja. Enggak, aku cuma bohongan. Uangnya kok masih belum masuk ke rekening aku sih sayang? Ya maaf, itu karyawan biasa tuh. Suruh dipotong berkasnya, malah ngomentarin. Takut ketemu sama di pusat karyawannya. Memang bodoh dia ya. Kalau nggak dipotong, pastinya kan tidak harus sesuai dengan yang aslinya. Pasti ada kejanggalan sedikit demi sedikit kan. Udah, kamu jangan keras-keras ngomongnya ya Pak Vero. Udah, kamu nggak usah manggil bapak, manggil sayang aja. Kita gak apa-apa, kita bebas. Ovi sudah keluar. Nanti uang perusahaan di sini bakalan masuk ke kita sayang. Kita bakalan beli mobil, beli rumah mewah. Tapi sayang, kamu jangan lupa, kamu kalau sudah pegang uang, kamu itu harus masuk ke rekening aku juga uangnya. Santai sayang. Kok aneh banget sih? Pak Vero bukannya pemilik perusahaan ini ya? Kok malah mau menggelapkan uang perusahaan sendiri ya? Aneh banget. Wah, ada nggak beres nih. Maaf Pak, saya telat buka gerbangnya. Ya, gak masalah. Jasnya. Oh. Sebentar. Saya sepertinya pernah ngeliat kamu, tapi di mana ya?
Di mana ya, Pak? Karena ini hari pertama saya kerja di sini, Pak. Mungkin Bapak salah lihat orang. Oh, kamu satpam baru di sini? Iya, Pak. Oh ya, Rom. Kamu pernah ngelihat dia nggak? Sepertinya orang ini gak asing, Pak. Nah, itu. Tapi di mana ya? Sebentar. Kamu bukannya security tadi yang mau nabrak kita ya? Nah. Coba, saya inget bener sama mukanya ini. Saya baru inget, kamu tadi mau nabrak saya ya? Oh, bukan, Pak. Mungkin Bapak salah orang. Udah, kamu nggak usah ngeles. Saya tidak salah lagi. Bener, kamu tadi. Ya kan? Ngaku kamu. Oh, kalau emang iya kenapa? Kamu itu sudah mau mencelakakan bos saya. Udah. Masih belagu lagi. Udah, Rom. Kamu sini, Rom. Iya, apaan sih? Salah kalian. Kalian ngapain jalan di tengah? Kamu yang naik motor, gak bener. Dan kebetulan ya, kita itu dipertemukan di sini. Ternyata dunia itu sempit ya. Kamu ini ngomong apa sih? Makanya kalau jalan itu lewat pinggir, jangan di tengah. Kok malah nyalain aku? Tadi aku sudah di pinggir. Salah siapa gak ngelakson? Ih, di pinggir apaan? Kamu jalan aja di tengah nih sama nih orang. Kamu di sini satpam baru ya. Jadi jangan sok belagu terhadap saya. Kamu tuh jangan pegang-pegang saya ya. Pegang lagi. GR banget. Siapa yang mau pegang-pegang kamu, satpam? Itu tangan kamu. Kamu tahu siapa aku di sini? Gak mau tahu, bodo amat. Wah. Gini nih. Harus kalau satpam baru harus di ospek. Emang kenapa kalau aku di sini satpam baru? Ada masalah? Kamu di sini satpam. Seharusnya kamu menghormati saya di sini. Kamu tahu siapa saya di sini? Kan aku udah bilang, bodo amat. Dan lagian ini udah jam masuk kantor. Ngapain kamu baru datang? Udah telat. Marah-marah lagi. Aku di sini adalah bos. Walaupun aku sudah telat, gak masalah karena aku pemilik perusahaan ini. Pemilik perusahaan ini tuh udah datang dari tadi ya. Harusnya kamu tuh malu. Masa bos kamu duluan sih nyampe? Kamu mau dipecat sekarang juga apa sama saya? Hak kamu mencat aku tuh apa? Ya karena aku bos di sini. Ngaku-ngaku. Kalau emang kamu bos sini, tunjukin buktinya, ID card-nya mana? Wah, nyolot nih. Aduh, nggak usah so acting kebingungan. Di bapak kan ketinggalan di rumah. Adikku gak kebawa. Halah, alasan. Itu cuma alasan kamu kan? Kamu tuh jangan ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku dari mana? Alasan ketinggalan lagi, ID card-nya udah telat. Oh, ini yang mau ditandatangi. Sayang. Ada apa? Kayaknya satpam yang baru tuh barusan lewat deh. Dan dia dengerin percakapan kita. Masa sih? Iya deh kayaknya, sayang. Gimana dong kalau satpam baru itu tahu? Udah, biar lebih aman, kita masuk ke ruangan kantornya saya. Nih, pacarnya kamu. Kalau di luaran tempat umum nih, takutnya ada orang lewat nanti bisa hancur nih. Udah yuk. Kamu jangan lupa uangnya ya. Iya, tenang. Pasti pelicin ada. Udah ya, ntar lagi saya tunggu di ruangan saya. Ntar lagi kamu akan menyesal udah perlakukan aku seperti ini. Hanya satpam aja. Apaan sih? Karyawan kok belagu? Selin deh. Tapi ke orangnya lucu juga ya. Apaan sih? Enggak. Orang sering nggak gitu. Pak Vero nih gimana sih? Enaknya aja. Aku suruh kasih laporan nih ke kantor pusat. Nanti aku nanti disalahin, ditanyain, diinterogasi. Saya nanya aja Pak Vero kalau nyuruh-nyuruh tuh. Aduh, meskipun ini tanggung jawab aku kan juga bingung mau ngasih berkas yang gak jelas kayak gini. Tentunya. Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Ada masalah apa? Dari tadi saya ngeliat kamu kayak ngomel-ngomel sendiri. Berkas apa? Kok bisa bingung, Pak Ovi?
berkas mengenai laporan. Kenapa gugup? Jadi saya jujur aja Pak ya, daripada saya Pak yang disalahkan di sini Pak, lebih baik saya jujur meskipun kenyataan akan pahit bagi saya Pak. Ya Jadi, terus terang aja, ada masalah apa? begini Pak, ini pengajuan proyek yang baru Pak. Ya terus ada apa? Nah, mengenai dananya sangat banyak kan Pak dikeluarkannya. Iya, kan sesuai. Nah, justru itu Pak, banyak yang dipotong-potong sebenarnya Pak. Jadi, Maksud Taufik gimana itu? Saya kok gak mengerti apanya yang dipotong-potong. nah begini Pak, dana yang dikeluarkan terlalu banyak Pak sebenarnya Pak. Tapi kamu yang benar ya sayang. Bentar. Kok aku mulai kepikiran sama spam baru ya? Nah, justru itu dia tuh cuma satpam baru di sini, jadi kita harus curiga. Tapi ngapain lewat ke sini? Tugasnya satpam jaga pintu gerbang. Ya gak tahu sayang, yang namanya satpam dia tuh juga manusia punya telinga, jadi dia itu pasti denger omongan kita. Udah, kita pastiin aja supaya aman rencana kita samperin aja. Nah, itu dong. Sudah yuk, cepetan. Aku juga gak tahu Pak Vero. Nah ini. Mau kemana kamu? Mau ke kamar mandi, Pak. Mau ngapain? Kebelet, Pak. Permisi ya, Pak. Bentar. Kamu tadi dengerin omongan kita ya? Omongan apa ya, Pak? Kamu tadi lewat di belakang kita kan? Tentang omongan kita dengan seorang manajer nih. Tapi saya nggak dengar apa-apa kok, Pak. Saya cuma lewat aja. Bohong. Gak usah Bener, berbohong. Bu. Saya cuma lewat aja. Soalnya saya buru-buru juga mau ke toilet. Nah, terus kamu mau ke toilet ngapain lewat depan kantor, hah? Ya soalnya saya kan ada di sekitar situ, Pak. Kalau masih muter lewat depan kejauhan. Kan bisa lewat di pinggir kantor kan? Gak usah lewat di depan kantor. Iya. Kalau kayak gini kamu sudah melanggar aturan perusahaan kami. Iya, Pak. Maaf, Pak. Saya Udah, salah. aku tidak butuh maaf dari kamu. Untuk menebus kesalahan kamu, gajimu tertunda 3 bulan. Iya, bener. Udah. Pak, Kenapa? Pak, cuma salah lewat jalan aja kok sampai di 3 bulan sih, Pak. Mau komplain, hah? Bos besar nih. Tapi kamu tuh gak sopan, meskipun kamu itu cuma salah jalan aja, kamu tuh bener-bener gak sopan. Ya mohon maaf, Bu. Saya kan satpam baru di sini, jadi masa nggak ada dispensasi, Bu, 1 kali aja, Bu. Ya justru kamu tuh satpam baru, kamu tuh harus sadar di sini itu perusahaan, tahu kan? Jadi gak semua kamu tuh harus tahu tentang omongan karyawan-karyawan yang penting di sini. Nah, pinter banget kamu, Ibu Vina. Iya, saya kan nggak bermaksud untuk ikut campur, Pak. Bu, saya cuma lewat aja kok. Beneran saya nggak dengar apa-apa. Kalau kamu lewat, ngapain kamu nggak bilang permisi, hah? Kamu tahu aturan nggak sebagai satpam? Iya, soalnya kan tadi Bapak sama Ibu lagi ngomong. Saya nggak sopan dong kalau memotong pembicaraan Bapak sama Ibu. Kalau kayak gitu kamu tidak bilang permisi, sama aja kamu sebagai maling. Nah, betul. Kamu itu bukan satpam. Justru kamu itu maling di perusahaan di sini. Loh, kok maling, Bu? Saya kan nggak ambil apa-apa. Udah deh sayang, mending ini dipecat aja. Gajinya tuh gak usah dipotong 3 bulan, langsung pecat aja. Gimana kalau kamu dipecat sekarang juga ya? Soalnya aku sudah mulai curiga satpam perempuan. Mulai tadi gerak-gerikmu itu mencurigakan ya. Kamu jangan buat aneh-aneh di perusahaan kami ya. Pak, Bapak, saya di sini niat mau kerja, Pak. Saya nggak berniat untuk mencari masalah apapun di sini. Ini juga hari pertama saya kerja, Pak. Masa udah mau dipecat sih? Ya gak mau tahu. Salahnya siapa jadi satpam berkeliaran di kantor, hah? Bukannya jaga gerbang malah keliaran di depan kantor. Kamu cuma jadi satpam biasa. Gak usah sok. Gak usah cari perhatian sama karyawan maupun atasan. Sekali lagi mohon maaf, Pak, Bu. Saya bener-bener cuma numpang lewat tadi mau ke toilet. Beneran, Pak, Bu, nggak ada maksud lain. Aduh, ini saya bosen mulai tadi dengerin maaf-maaf kamu. Mending kamu itu harus tanggung jawab deh. Kamu harus jujur. Dengar apa kamu tadi? Saya nggak dengar apa-apa, Bu. Beneran. Nggak usah bohong ya. Tadi kamu tuh
ngeliat kita kan? Saya sudah jelas pastinya saya tuh gak bakalan salah lihat. Kamu tuh dengar omongan kita. Dengar apa? Bu, saya ini nggak dengar apa-apa. Saya Jangan cuma lewat, Bu. Beneran, saya nggak bohong. Sini, sini, sampai sini, ya sini. mulut kamu ngebocorin karyawan lain. kamu. Kalau kamu bikin omongan yang nggak benar sama karyawan lain, atau kamu pinter nguping omongan orang lain, kamu tahu sendiri akibatnya. Baik, Pak. Cuma sapam biasa, sudah berani-beraninya keliaran di depan kantor. Sekali lagi mohon maaf, Pak. Saya lain kali nggak bakalan lewat situ lagi kok, Pak. Awas aja ya, kalau kamu sampai bocorin percakapan kita, kamu tanggung sendiri akibatnya. Kamu bakalan dipecat, kamu gak dapat bayaran. Paham? Paham, Pak. Udah sapam biasa, udah sok belagu. Awas kamu. Udah sayang, udah Ibu Vina. Lain kali tuh yang sopan. Baik, Bu. Sayang, emang di kantor ini boleh pacaran ya? Kok panggil sayang-sayangan sih? Wah, tapi emang bener ada yang nggak beres sama Pak Vero. Ya udah deh. Terlalu banyak Pak sebenarnya. Dan dana yang lebih itu Pak Yang jelas ngomong. disuruh digelapkan gitu Pak. Siapa? Pak Ovi mau menggelapkan uang perusahaan? Tidak Pak, mana saya pernah Pak. Saya bekerja berpuluh-puluh tahun dengan... Coba saya lihat laporannya. Saya hanya menyalurkan Pak, bukan saya yang Sudah diam. bikin Pak. Siapa ini yang buat laporannya ini? Hah? Siapa yang buat? Kenapa gak sesuai? Bapak Vero yang menyuruh bikin laporan seperti itu Pak. Saya hanya menyampaikan apa adanya sama Bapak. Berani-beraninya ya dia. Berani-beraninya dia mau menggelapkan uang perusahaan. Gak bisa dibiarin ini. Gak bisa dibiarin nih. Oh ya Pak Ovi, Baik Pak. siapa saja yang terlibat dalam hal ini? Sejauh ini yang saya tahu hanya Pak Vero Pak. Cuman sepertinya Pak Vero itu ada hubungan dengan Bu Vina Pak. Pantas saja Vina, manajer keuangan. Pantas saja mereka berani menggelapkan uang perusahaan secara licin. Kalau dibiarin nih, bisa bangkrut perusahaan saya ini. Iya Pak, sebenarnya sudah banyak Pak. Kisaran 800 juta Pak yang Sudah. Laporan ini saya pegang. baik Pak. Tolong jangan pecat saya Pak ya. Saya ada ikut campur Pak masalah ini. Kamu panggil mereka semua untuk berkumpul. Paham? Baik Pak. Ya. Silakan pergi. Oh ya Pak. Hah, pantas saja perusahaan ini selalu kekurangan uang. Ternyata di balik ini semua kelakuan Vina Vero. Aku harus kasih mereka pelajaran, aku harus pecat mereka sekarang juga. Gak tahu apa susah payahnya membangun perusahaan. Kurang ajar. Mereka berani-beraninya menggelapkan uang perusahaan. Berani-beraninya mereka mengkhianati saya. Permisi Pak, Permisi Pak Ferry. ada apa ya Pak? Kok baru kali ini rapat di luar kantor Pak? Iya Pak. Gak biasanya sewajarnya. Rapat di ruang rapat. Kenapa? Ada masalah? Kamu keberatan?
Ya enggak Pak, kita berdua cuma tanya aja, heran gitu Pak. Kita cuma bertanya, Pak. Kenapa Bapak jawabannya dingin seperti itu? Ada apa, Pak? Kita selesaikan baik-baik, Pak. Sepertinya Pak Vero mau nentang saya sebagai bos di sini ya, dengan cara bicara kamu dan nada kamu terhadap saya. Mohon maaf, Pak, atas kesalahan saya, Pak. Saya tidak perlu permintaan maaf kamu. Seharusnya kamu itu harus mikir dulu sebelum berbicara dengan saya. Saya itu siapa? Saya bukan bawahan kamu yang seenaknya kamu ngomong seperti itu terhadap saya. Pak Ferry, maaf ini sebelumnya ada apa ya Pak? Kok Pak Ferry marah-marah kayak gini tanpa ada sebab? Saya bukan orang gila yang marah-marah tanpa sebab. Otomatis saya mengumpulkan kalian di sini. Itu pasti ada masalah. Kenapa saya kumpulkan kalian semua? Karena kalian pegawai paling penting di sini. Kamu manajer utama, dan kamu manajer keuangan, dan kamu manajer pemasaran, dan kamu sapam. Sebentar, nanti saja kamu belakangan ya. Tolong kalian jelasin tentang semua ini. Hah? Jelasin. Pak Fi, berkas ini kok sampai ada di Pak Ferry? Maksudnya ini apa-apaan kamu, Pi? Tolong jelasin terhadap saya, jangan bertengkar. Gini, Pak. Masalah berkas ini cuma kesalahan mengetik, Pak. Mungkin dengan terlalu begadang salah mengetik, Pak. Salah mengetik? Kalian bukan anak kemarin sore yang bekerja di sini. Kalau tidak kesengajaan. Ya, Pak, nanti saya bakal rubah semua berkas ini, Pak, yang 800 juta ini, Pak. Saya tidak perlu nanti-nanti. Saya minta kalian jelasin sekarang juga terhadap saya. Ini Pak, kita bisa jelaskan. Mungkin Pak Vero ini memang proyeknya memang pegangannya 800 juta Pak, butuh modalnya. Iya Pak. Tapi kamu yakin? Yakin Pak. Ini proyek yang di Surabaya kan memang modalnya harus 800 juta Pak. Ini 2M, Pak, tertulis, Pak. Ada apa? Gini Pak, saya minta maaf ya Pak sebelumnya tadi sudah marah-marah. Tapi saya punya info penting Pak. Mau kemana kamu? Tetap di sana. Ada apa? Tapi Bapak jangan marah dulu ya. Ini info penting banget Pak, pakai banget. Tadi kan saya nggak sengaja tuh lewat di belakang mereka berdua lagi ngomongin soal tentang penggelapan dana Pak. Ucap satu nama seindah gurisan sabdamu dalam Ternyata benar ya. Saya sudah punya saksi-saksi bahwa kalian berdua sudah menggelapkan uang perusahaan. Kenapa diam? Pak, masa Pak Ferry ini katanya sudah bos besar di sini? Kok semudah itu sih percaya sama satpam baru? Dia baru kerja di sini 1 hari, Pak. Kalau Pak Ferry gak mungkin, saya rasa gak mungkin Pak Ferry itu bohong sama Pak Ferry. Iya, Pak. Saya sangat kecewa pada Bapak. Bapak masa percaya sama sapam perempuan ini dibanting manajer utama, Pak? Saya punya alasan tersendiri kenapa saya harus percaya sama dia. Kamu gak perlu tahu alasan saya. Yang terpenting kalian sudah berkomplot untuk menggelapkan uang perusahaan. Oh ya, Romi. Siapa? Tolong ambilkan berkas saya di ruangan saya. Siapa? Kok bisa nyalain saya sih, Pak? Enggak, Pak. Saya gak ikut-ikutan. Ini cuma Pak Vero aja. Kalian berdua itu sama. Makanya kerjakanlah segala sesuatu itu dengan kejujuran. Maka dengan sendirinya kejujuran itu akan berjalan dengan baik. Apapun yang kalian tanam, maka itulah yang kalian petik. Dan seperti yang kalian lakukan saat ini, maka itulah yang harus kalian tuai dan kalian pertanggungjawabkan di mata hukum.
Loh, jangan gitu lah Pak, jangan sampai ke hukum Pak. Ini berkas-berkasnya, Pak. Gara-gara kamu ya. Sapam gak guna, cuma perempuan sok-sokan. Pak, tolonglah Pak. Kami minta maaf Pak atas kesalahan kami Pak. Iya Pak. Minta maaf. Iya Pak. Kesalahan kalian itu sudah kelewatan. Pak Rom, Siapa, Hori? bawa mereka berdua ke pos keamanan. Dan jangan lupa teleponkan polisi juga untuk membawa mereka. Siap. Ayo ikut. Pak, apaan nih? Pak. Sini. Kamu mau kemana? Hi Pak, mau permisi ke belakang sebentar ya. Sini kamu. Kita masih belum selesai urusannya. Urusan apa ya Pak? Lupa saya keburu nih Pak, mau ke belakang. Kamu pasti alasan kan? Enggak Pak, beneran. Sudah kembali. Kamu sini. Kamu kembali ke kerjaan. Pak, makasih Pak. Ya. Kenapa kamu harus menyamar jadi sapam? Menyamar apa ya Pak? Enggak Pak, saya nggak menyamar Pak. Sudah, gak usah pura-pura. Aku sudah tahu di HRD tidak ada sapam baru. Kamu Baby Fki Putri kan? Kok tahu sih? Enggak. Enggak, bukan. Gitu. Ini siapa sih? Kamu kesini mau nyelidikin aku? Nyelidikin. Iya. Aku barusan dapat telepon dari papa kamu. Oh, kamu dapat telepon dari Dedi. Ya? Bang Dedi ngomong apa? Ya, kamu mau mengetahui aku katanya. Mau cari-cari tentang aku. Tapi Dedi kan udah tahu kalau aku nyamar di sini. Wah, ini anak buah Dedi nih, bocorin. Sudah, kamu gak usah berbohong. Sekarang sudah tahu kan aku? Kenapa? Ada yang salah? Kita kan sudah dijodohkan. Apaan sih? Jangan mentang-mentang udah dijodohin, kamu bisa semena-mena ya pegang aku. Ya harusnya gimana? Layaknya orang yang sudah dijodohkan kan berarti Masih sudah tunangan. dijodohkan ya? Ya belum lah. So aja deh. Udah. Kamu ngapain pakai pakaian baju sapam seperti ini untuk mengetahui aku? Kamu tinggal telepon, ngajak ketemuan, makan malam atau kemana gitu? Enggak. Cara seperti itu kurang efektif untuk mengetahui sifat seseorang. Kalau aku langsung ngajak ketemuan, kamu bisa aja kamu pura-pura baik kan sama aku. Kalau aku kayak gini kan kamu nggak sadar kalau aku dari tadi nyamar. Jadi aku bisa tahu ternyata orang yang dijodohin sama aku orangnya baik. Lucu lagi. Lucu? Enggak. Orangnya ngeselin. Ya udah. Ayo kita ke ruangan.